Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu li sihhatina wa afiyatina wa salamatina wa sa'adatina wa qada'i hajatina بجاه سيد الرسول سيد الوجود محمد صلى الله عليه وآله وسلم وببركة والكرامة علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين خصوصا مؤلف هذا الكتاب الشمائل المحمدية الإمام الترمذي بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Para pecinta ilmunya Allah rahimakumullah, kita akan lanjutkan ngaji kita di pembahasan selanjutnya, babu ma jaa fi mirathi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bab tentang warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-382. حدثنا أحمد بن منيع حدثنا حسين بن محمد حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن الحارث أخي جويرية له صحبة قال, dari saudara, yaitu saudaranya Juwairiyata lahu suhbatun. Jadi dari Juwairiyah lahu suhbatun. Qala, beliau berkata, ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma taraka Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma taraka tidak meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada warisan, atau tidak meninggalkan warisan siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam, illa, kecuali silahahu, yaitu pedang, satu pedang. Jadi Kanjeng Nabi tidak meninggalkan warisan kecuali pedang, pedang Rasulullah untuk hakikat itu berperang di jalan Allah. Wa baghlatahu, dan yang kedua adalah keledai, ya, yang menjadi tunggangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah wa ardan ja'alaha sadaqatan, dan yaitu sebidang kebun, ja'alaha sadaqatan, namun kebun itu untuk salah dan sedekah. Teti telok yang ditinggalkan Rasulullah adalah pedang. Pedang napa? Simbol napa? Simbol perjuangan. Jadi yang ditinggalkan Rasulullah untuk keluarganya bukan harta, bukan pangkat, bukan jabatan, tapi yang ditinggalkan Rasulullah untuk keluarga dan umatnya adalah perjuangan. Silahahu, pedang. Pedang itu simbol perjuangan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan al-malahimi, yaitu orang yang berperang, nah, berperang melawan para kafir-kafir Quraisy, karena mereka yang dahulu memerangi pasukan muslim. Jadi yang pertama perjuangan. Makanya yang perlu kita wariskan kepada anak-anak cucu kula panjenengan adalah perjuangan. Perjuangan membela agama, perjuangan menegakkan agama, perjuangan maudi syariat takustai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hidup tanpa perjuangan tak bisa. Tebuna hadrat Syekh
Al-Maghfurlah Kiai Haji Zaini Mun'im, pendiri Pondok Pesantren Nurul Jadid. Beliau di zamannya, bukan zaman sekarang. Ketika beliau masih ada hayatnya, masih diberikan kesehatan oleh Allah, beliau sudah berdawuh. Ada beliau, cuman setia mun setia orang tak ajuang ada dosa malolo, maksiat malolo. Tak suara ke orang mun tak ajuang saja. Mun tak perengi kalaban perjuangan, maka orang Arya akan berada dalam gelimang dosa dan maksiat. Tu seterus nih. Karena kabada nak nikah mungkin. Kalau tidak diniatkan berjuang, menerapkan, menjalankan ajaran Allah, tak bisa. Nah, anika cuman belum zaman sekarang. Cuman lambat, cuman hadratusnya sobung Android, sobung masih HP jarang ada kian. Telepon genggam kian. Itu pun hanya 1-2. Dan nikah. TV ki jarang ki, cuman lambat. Apalagi zaman sekarang. Kita tidak berjuang, tuh sama Allah. Cuma sopan arek di kotak ajaib kita, di televisi, tontonan-tontonan yang mengandung maksiat. Ada cicili maksiat terus. Kita dipertontonkan kepada aurat-aurat, kita dipertontonkan kepada aurat manusia, kepada aurat nikah, semacam nang televisi. Kalau tidak berjuang saat ini, abela agama nyeberaki agama mau di Islam, maka kita bergelimang dengan dosa dan maksiat. Nah, ini kata guna yang kita itu al-maghfurlah Kiai Haji Zaini Mun'im. Apa boleh mungkin cuma mungkin okay? Nah, jadi Rasulullah warisannya perjuangan. Wa baghlatahu, yaitu keledai. Keledai untuk apa? Untuk berjuang juga di jalan Allah, untuk umat. Yang ketika wa ardan ja'alaha sadaqatan, yaitu sebidang kebun, tapi kebunnya bukan untuk mencari pekerjaan, tapi kebunnya untuk sedekah. Beni maksoki kebunnya kangkui sedekah. Kebun ini kan dipersiapkan untuk umat. Jadi hasilnya untuk umat kami. Perjuangan kami. Mun kita di kebun kan punten untuk menghidupi kita, penghidupan kita keluarga. Tapi Rasulullah tidak. Yang ditinggalkan adalah kebun untuk sedekah. Artinya walaupun Rasulullah SAW sobung umur, lahannya ada, ladangnya ada, ajalan terus kencaran lagi karena keangkui sedekah. Ini yang perlu kita contoh. Ketika kudaban pancen dengan sobung umur, maka sadia eki apa ladang pahala kita. Ia tidak harus kebun. Ampian andi ilmu, sediakan tidak mate ilmu namari akili, bangun madrasah, bangun pesantren. Aduh kula tak bisa andi ilmu, keng kula andi harta na sompong ngeki, kangkui membangun pesantren, kangkui membangun TPK, kangkui membangun madrasah, pada nikah berjuang. Si andi tunya mate, tapi hartana kangkui masjid, hartana kangkui perjuangan, madrasah akili, timba mate pun. Akili bakun ki. Nikah nyamanannya di eki ladang kangkui akhirat. Nikah contoh akibat Kanjeng Nabi. Itu Kanjeng Nabi nikah meninggalkan kebun, kebun na kangkui umat, kangkui sedekah. Ya Allah. Nikah. Ya kita harus mencontoh bentak gotu andi kebun ke nikah, andi ilmu, andi napa, tedaga. Mungkin guna aki kangkui ajuan ejalan Allah. Lalu nikah tidak mati akili ke nikah fakun nyamana ladang kangkui akhirat, investasi akhirat. Nah nikah itu namanya investasi akhirat. Maka namun invest makin kau tu kangkui akhirat cak berak dunia malolo dunia nikah zakat cak investasi kehidupan kelak kita akan kosong, akan mengalami penderitaan muntaan di investasi kekosongan dan kegelimangan. Napanya kegamangan hidup deki nang akhirat. Naudzubillah, muka-muka selamat Allah Subhanahu wa taala. Lenika tikan Nabi ini ke semua hidupnya untuk umat. Ini yang harus dicontohi. Nah. Haddatsana Muhammad bin Muthanna, haddatsana Abu al-Walidi, haddatsana Hammad bin Salamah
an Muhammad ibn Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah qala. Di hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau berkata, Ja'at Fatimatu ila Abi Bakrin. Ja'at datang Fatimatu, siapa? Sayyidatuna Fatimah binti Rasulullah, putri kesayangan Nabi. Datang Fatimah, Sayyidatuna Fatimah ila Abi Bakrin, menemui Sayyidina Abu Bakar, sahabat tercinta Nabi, sahabat yang pertama dalam Khulafair Rasyidin. Kemudian faqalat, berkata siapa? Sayyidatuna Fatimah bertanya, Man yarithuka? Man yarithuka? Apa warisan Anda? Apa yang Anda warisi? Apa warisan Anda? Ya? Apa warisan Anda? Man yarithuka? Apa yang Anda wariskan? Apa yang Anda wariskan? Ya, man yarithuka? Apa yang Anda wariskan? Faqala, kemudian berkata siapa? Sayyidina Abu Bakar. Kelihatan Sayyidatuna Fatimah, saya tanya. Faqala ahli wa waladi. Yang aku wariskan hartaku, ahli wa waladi, yaitu istri, keluarga dan anak-anakku. Nah, jadi artinya kenikahan di warisan. Warisannya untuk siapa? Ya, untuk siapa warisan engkau? Yaitu untuk istri dan anak-anakku. Faqalat, kemudian Sayyidatuna Fatimah kembali bertanya, Mali la arithu abi. Aku tidak punya warisan dari ayahku, dari Rasulullah. Mata engkau tak di warisan, tak beri warisan mana Pak wan Rasulullah. Faqala Abu Bakrin, maka Sayyidina Abu Bakar berkata, Anika semuanya kan dekat dengan Rasulullah. Jadi di mana ada Rasulullah ada sahabat, dekat. Jadi oning ke kehidupan Rasulullah. Faqala Abu Bakrin, berkata siapa? Abu Bakar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Sami'tu, mendengar siapa saya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bahwa beliau berkata atau bersabda. Jadi beliau mendengar Rasulullah debu. Napa debun Gusti Kanjeng Nabi? La nurathu. Aku adalah golongan Nabi. La nurathu. Aku tidak diwarisi dan tidak mewarisi. Di Nabi ini kata warisi harta dan tidak mewarisi. Lah ini kaki, lah ini. Allah. Dan ini. Jadi pada bersera. Sewaris ke keanaan benitunya. Nabi Ibrahim, kenapa yang diwariskan ke anak? Tanya beliau, Ma ta'buduna min ba'di. Econg, wahai anakku, apa yang nanti akan engkau sembah ketika setelah aku wafat? Jadi saya waris kini ka ibadah. Takut anak naku leban panjenengan, anak nabi-nabi ini, anaknya Nabi Ibrahim, putranya Nabi Ibrahim, anika tidak menyembah Allah setelah wafatnya Nabi Ibrahim sampai kepada Rasulullah. Oleh karena itulah kita umat Nabi kok tuh anak kena warisi ibadah, warisi akhlak. Mungkin kan beni mata budu min ba'di, tapi mata kulu min ba'di. Cong apa mon mate buat ngakana apa? Ada tompok tunya anak entah kok tak ngakan. Sementara anaknya tak di ibadah, tak fokus ibadah, tak tahu baca Al-Quran, tekor bapaan, tidak akan mendapat investasi akhirat kelak. Nah, karena itulah kenika penting. Sabuk nengiate mata budu nabi ba'di. Tidak kula bon panjenengan nika sombong umur anak ni kan rosakin teng lampung. Anak terus berdiri agama Islam apa punten. Dekian apaan mapan mangkin ibadah anak dekian tidak diperhatikan apaan mati anak deki pindah agama. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Kenika yang harus diwariskan ke anak. Wani mangkin anak ya curi ni kau curi aja ngko andi sana andes. Penting juga, tapi yang paling penting adalah ibadah kenika, akhlak.
Dan nikah. La nurathu, aku tidak diwarisi dan aku tidak mewarisi. Walakinni, namun aku, kata Sayyidina Abu Bakar, kalau tadi jawabun Kanjeng Nabi, saya mendengar Rasulullah bahwa golongan Nabi tidak diwarisi dan tidak mewarisi. Walakinni, namun akan tetapi, saat ini aku akan melanjutkan a'unu man kana Rasulullah ya'unu. Aku akan membiayai siapa yang dibiayai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, ini kan. Wa unfiqu ala man kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunfiqu alaihi, dan aku akan menafkahi siapa yang menjadi tanggungan nafkah dari Rasulullah. Ini kan Sayyidina Abu Bakar. Nah, tenang, bahasa cak kasar. Tenang Fatimah, tekak entak oleh warisan dunia angkot sahabat bapak dan sahabat Rasulullah. Aku akan membiayai siapa yang dibiayai Rasulullah. Sayyidah Fatimah kan pernah dibiayai oleh Rasulullah. Aku akan menafkahi siapa yang pernah dinafkahi oleh Rasulullah. Wah, ini ke sahabat. Sekojak sahabat ini mau warisi akhlaknya Rasulullah. Nih kata Pak. Tepat. Jadi ada seorang guru murid cinta dan ta'alluq luar biasa pada sahabat ketika sama dengan sahabat. Tenang, maksudnya dulu Sayyidina Abu Bakar, aku akan membiayai engkau karena engkau pernah dibiayai oleh Rasulullah. Oh, luar biasa gitu. Inilah para tentretan seperti keulang jeki. Oleh karena itulah kita yang kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala kangkui terus-menerus nolongi perjuangan baginda Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hidupkan apa yang menjadi syariat-syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang terakhir yang 384 kita lanjutkan. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن كثير العنبري أبو غسان حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري أن العباس وعليا جاء إلى عمر يختصمان يقول كل واحد منهما لصاحبه أنت كذا فقال عمر لطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد أنشدكم بالله أسمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Maka dari Abdurrahman bin Auf dari dan Sa'ad saksikan kata beliau, anshudukum billah, aku bersumpah demi Allah, asami'tum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, apakah engkau semua tidak mendengar kepada sabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yaqulu, beliau bersabda, kullu mali nabiyyin shadaqah, tiap-tiap harta nabi adalah shadaqah. Jadi Rasulullah ada kullu mali nabiyyin shadaqah. Jadi harta Kanjeng Nabi ku shadaqah. Milana tak heran kula pun panjenengan mon Rasulullah seringkali tidak makan. Andik pese hanya terbatas kebutuhan saat ini. Lebihnya kangkui umat. Karena jabun Kanjeng Nabi kullu mali nabiyyin shadaqah. Setiap harta para nabi adalah shadaqah. Jadi ini kan aku apa sedekah illa, nah kecuali hartanya ma'at amahu, apa yang dimakan. Nah ini kan diapa. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita aki mon andik pese 20.000 15.000 kebutuhan makan hari ini, yang 5.000 tak simpen tapi bagi orang lain karena kebutuhannya hanyalah 15.000. Lain nak aku sedekah. Nikah Kanjeng Nabi. Jadi setiap harta Nabi itu sedekah kecuali apa yang dimakan.
Inna la nurathu, sesungguhnya aku tidak mewariskan sesuatu. Diwarisi dan mewariskan. Jadi Kanjeng Nabi tak napanya mana mewariskan ke negara. Wa fil hadithi qissah. Di dalam hadis ini terdapat kisah yang panjang yang di sini tidak diceritakan oleh Imam At-Tirmidzi. Artinya apa? 3 hadis Kak Dinto menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidupnya hanya untuk umat. Tapi odik Kanjeng Nabi bukan hanya keangkui kula berpanjenengan, keangkui diri keluarganya, tapi hidupnya untuk umat. Moga-moga kita keluarga senak foto kekapi ngaulia barakah karamah syafaat beliau, amin Allahumma amin, bisa mencontoh beliau masakan abah cek perjuangan aneka menempati posisi tertinggi keakui aset investasi kehidupan akhirat kula berpanjenengan ireng torok lampan-lampan Kanjeng Nabi anak-anak kita kekapi didik kelaban agama. Moga-moga kita jana barakah anak-anak kita jadi anak sesoleh soleha min ahlil ilmi ahlil khair amin Allahumma amin min ahli tuqa wal istiqamah amin Allahumma amin jadi orang keluarga setakwa seistiqamah ahli ibadah ahli sedekah ahli perjuangan ahli Quran nakku ilmuna Allah Rasulullah menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.